rakyat kita. Jadi salah satunya misalnya kita itu mendukung meningkatkan kapasitas produksi pangan oleh petani dan juga UMKM, ya, menguatkan kelompok wanita tani, kemudian juga menguatkan kelompok-kelompok nelayan serta para petani yang atau perajin, ya, itu juga kita tingkatkan hard skill maupun soft skillnya. Nah, lantas kita juga harus membangun kemandirian daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Kita perbaiki semua jalan akses jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita terus koordinasi dengan provinsi dan pusat, ya, karena mereka juga punya tanggung jawab infrastruktur untuk kemudian kita breakdown gitu menjadi infrastruktur yang sangat bermanfaat untuk akses, terutama untuk akses ekonomi, pendidikan, kesehatan. Itu akses ke rumah sakit itu jalannya harus bagus, akses ke sekolah-sekolah harus bagus, akses ke pusat-pusat ekonomi itu harus bagus, itu dipastikan. Jadi, gitu. Akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi juga ini diperhatikan. Betul, itulah yang nanti akan menumbuhkan perekonomian, begitu. Ya. Mungkin ada lagi juga beberapa program yang secara spesifik ini saya juga ingin tanya, mungkin sebelum juga nanti Pak Bambang melanjutkan beberapa hal. Ini tadi tentang persoalan produktivitas petani. Ini memang menjadi ini loh Pak Pujo. Sejak kemarin itu menjadi fokus pertanyaan. Sesungguhnya kan kayaknya kita lihat bahwa Bantul itu dulu kan memang bisa diandalkan dalam hal pertanian. Betul, tapi sekarang kan sudah mulai agak drop. Minimalnya itu karena persoalan lahan yang juga mulai ada perubahan. Nah itu kira-kira gimana ini untuk? Jadi begini, memang mungkin justru ini petani seluruh dunia ya itu menghadapi perubahan iklim. Itu sekarang kan musim itu nggak bisa dipastikan. Ini mau nanam apa, ini musim apa. Dulu kemarau, musim hujan itu jelas April, Oktober, April. Sekarang kan nggak jelas lagi. Nah, untuk itu memang perlu petani itu kita arahkan nanti juga ke petani-petani yang lebih muda. Jadi kita buat satu pelatihan khusus untuk menghadapi perubahan iklim ini supaya nanti pertanian itu menarik kembali. Nah, sekarang mulai ini ada program-program pemberdayaan masyarakat yang arahnya ke petani milenial gitu. Yang kemudian bertaninya itu dengan cara-cara teknologi yang lebih modern. Ya, sehingga tidak bergantung kepada pertanian-pertanian yang tradisional. Nah, untuk itulah nanti produktivitas itu sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi dan juga tadi antisipasi terhadap perubahan iklim. Contoh misalnya, dan pertanian tidak terbatas tanaman pangan ya, tapi juga tanaman alternatif atau peternakan atau perikanan. Jadi lebih luas artinya. Lebih luas. Contoh misalnya, di Bantul ini kan satu hari membutuhkan kurang lebih 700 ekor kambing. Setiap harinya? Setiap hari. Untuk itu wisata kuliner, untuk mensuplai salah satunya sentra pleret gitu ya? Sentra pleret, warung-warung sate kelapa. Nah, itu seluruh Bantul kurang lebih segitu. Nah, ini kan suplainya masih dari luar Bantul. Nah, sementara di Bantul sendiri masih banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau itu bisa dilakukan dan dengan teknologi yang lebih baik untuk peternakan, saya kira itu kan menjadi satu lahan atau usaha ekonomi yang baru, dan ini juga basisnya kan pertanian karena di situ ada hijauan dibutuhkan, kemudian ada ternaknya sendiri, lalu nanti mungkin dari residu ternaknya, apakah itu urin atau kemudian feses dari kambing itu bisa dimanfaatkan lagi menjadi plankton, menjadi pakan ikan. Terus akhirnya mengembangkan perikanan juga. Jadi konsep-konsep pertanian terpadu itu nanti juga akan menjadi alternatif yang bisa menarik kaum milenial untuk mulai lahan kita ini kita jadikan lebih produktif lagi. Ya. Mungkin ini kalau saya agak menuki, ini lebih pada dataran konsep tentang pertanian. Kalau di Pak Joko sendiri sama Mas Roni itu kira-kira programnya akan lebih nyata itu nanti akan seperti apa di keberpihakan petani khususnya? Baik, jadi kita ini sebenarnya yang nanti akan jauh lebih menarik adalah akan menyampaikan atau memberikan bantuan keuangan untuk setiap dusun. Bantuan keuangan. Ya, jadi berkisar antara 50 juta sampai 100 juta
per dusun per tahun. Itu dikelola oleh dusun. Dikelola oleh dusun. Okay. Jadi memang kita akan bersama-sama berbasis kerakyatan. Ini biar semua dusun itu bergerak. Itu nanti ada parameternya, ada variabelnya ya. Okay. Berapa yang diberi 50, berapa yang 60 dan seterusnya sampai maksimal 100. Nah, itu bisa dipakai untuk program-program ini tadi. Contoh, misalnya dalam hal pendidikan. Kan kita perlu punya pendidikan anak usia dini, PAUD. Nah, gitu ya. Itu kan basisnya di dusun. Anak dusun tidak boleh keluar dari dusun. Kalau anak kecil ya, PAUD, maka di dusun harus hidup. Harus ada itu ya. Untuk pendidikan. Lalu untuk kesehatan, untuk membina posyandu. Ya, ataupun kemudian PKK. Dengan mungkin ada pelatihan keterampilan untuk remaja dan pemuda. Bahkan kalau masih cukup uangnya, itu bisa untuk infrastruktur di kampung, misalnya jalan cor. Yang perlu memang untuk dicor itu terserah nanti dari musyawarah warga dusun. Nah, dan itu per tahun ya, sehingga bisa giliran tuh nanti ruas yang sini, ruas sana. Nah, dalam 5 tahun itu diharapkan semua dusun itu sudah bisa accessible untuk transportasi, nanti untuk mendukung perekonomian juga akhirnya. Jadi bantuan 50 sampai 100 juta itu indiskriminatif. Jadi semua dusun tidak terkecuali. Begitu. Luar biasa. Iya. Gimana Pak? Ini Tegalayang kira-kira tentukan. Butuh apa ini Tegalayang? Ya, kita sebagai rakyat hanya berdua saja nih ya. Nggak ada kendala yang berat. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi bagian salah satu, tidak hanya senang atau tidak senang, tapi ini menilai Pak Pujarnya. Wah, mana yang berpihak pada rakyat. Ini artinya informasi yang cukup berarti bagi masyarakat, kadang persatuan tentunya. Kita juga perlu tahu tentang persoalan bagaimana kita kan punya daerah pesisir di pantai selatan. Itu tentu Bantul akan melihat sesuatu yang penting di sana. Seperti apa ini konsep Pak Joko, Mas Froni ini dalam menggarap tentunya kawasan Bantul Selatan. Monggo Pak Bang. Pertama kita harus paham ya, kita akui saja bahwa wilayah sebelah barat kita, Kulon Progo, itu sudah berkembang. Karena ada bandara Yia, lalu muncullah hotel bagus, nanti ada mungkin mall di sana dan sebagainya. Lalu di sebelah timur kita itu ada Gunung Kidul yang sudah begitu berkembang, dan investor masuk ke pantai selatan Gunung Kidul untuk membuat berbagai destinasi wisata yang sangat bagus, yang maju. Nah, sementara Bantul ini kan sejak dulu ya hanya mengandalkan Parangtritis, maaf ya kan? Samas mati. Gitu mati. Pandan Simo juga begitu. Pantai Baru pun nggak seberapa. Gitu ya. Bukan berarti tidak ada investor, tapi memang selama ini nggak serius ditangani. Jadi itu belum menjadi fokus yang serius untuk dikembangkan di sana. Iya, itu problem kita. Itu harus diakui dulu. Nah, tapi kita dalam mengembangkannya kan harus juga sadar ya bahwa hampir seluruh wilayah pantai selatan itu kan Sultan Ground. Itu adalah otoritas, kewenangan bahkan milik ya dari Raja Karaton Yogyakarta ini, Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekaligus gubernur. Sehingga tidak mungkin kita membangun pantai selatan itu, khususnya sekarang sudah ada JJLS ya dibangun dengan dana IS juga, itu kan harus dimanfaatkan, dan Sultan setuju sebagaimana konsep beliau, among tani dagang layar. Lalu kita terjemahkan Bantul itu harus madep ngidul. Among tani dagang layar. Itu kan maksudnya kita itu harus membina 35% pendapatan PDRB Bantul ini kan dari pertanian. Itu gede ya, sehingga kita harus among tani. Petani kita harus kita among seperti yang kita diskusikan menjadi tadi. Bagian terpenting ya ini. Tapi juga dagang layar, artinya kita melihat potensi laut sebagai sumber ekonomi dan juga bisa berbasis entah itu perikanan atau pariwisata. Nah, tapi nggak mungkin kita bangun dengan cepat tanpa keterlibatan investor. Maka pemerintah Joko Roni juga harus ramah terhadap investor. Artinya izin ya jangan berbelit-belit, jangan terlalu sulit. Koordinasi dengan gubernur dan juga pihak keraton. Kemudian juga kita harus tetap ngemong, karena di Bantul ini ada puluhan destinasi desa wisata. Jadi wisata berbasis investasi atau korporasi di pantai selatan nanti itu harus connecting dengan desa wisata yang ada di Bantul ini. Sebagai pendukung wisata. Betul, termasuk dengan produk-produk kerajinan di Bantul, produk-produk dari pertanian, kuliner dan sebagainya itu akan
koneksikan untuk menjadi pendukung sehingga nanti Bantul tidak sekedar tempat lewat orang dari bandara ke Gunung Kidul. Hanya sebagai jalan pintas saja. Jalan pintas, atau kita hanya membuat rest area sedikit, orang hanya berhenti untuk pipis lalu pergi lagi, jangan sampai. Tapi orang memang bisa stay di Bantul ini dengan satu destinasi wisata yang alternatif, itu memang yang juga didukung oleh korporasi dan sebenarnya itu sudah siap. Sudah. Ya, hanya selama ini pemerintah Bantul belum cukup ramah investor gitu. Tapi kan kalau orang bilang itu kalau kita berpihak pada investor itu kan biasanya dicap sebagai kapitalis. Betul. Nanti seperti apa ini biar tetap kerakyatannya muncul. Nah, visinya ini tadi kan keadilan sosial. Kita harus menyadari memang justru tugas pemerintah lah yang harus bisa membreakdown kehendak kapitalistik ya dari pemilik modal itu agar tidak berakibat menimbulkan kesenjangan. Tapi harus ditangkap, harus dimanfaatkan justru. Karena itulah untuk sektor formal semacam itu sebenarnya yang akan secara rutin, secara signifikan itu akan mengangkat perekonomian masyarakat. Nah, fungsi pemerintah adalah mendorong dan membantu mereka yang ketinggalan. Kalau ketinggalan ilmu dan keterampilan ya kita didik, kita latih. Kalau ketinggalan di sisi permodalan ya kita beri akses modal. Kan begitu? Kalau ketinggalan dari sisi infrastruktur ya kita bangun tadi wilayah akses sampai ke seluruh pelosok Bantul dan desa wisata yang berbasis masyarakat itu jangan ditinggalkan. Jadi pemerintah berpihakannya ke sana. Bagi investor kita yang penting membuka pintu kok. Kita bukan berpihak lalu kita manfaatkan untuk kepentingan tertentu, enggak boleh. Pemerintah justru harus selalu memperhatikan, awas. Begitu investasi masuk, yang akan muncul adalah kesenjangan. Nah, itu harus diantisipasi. Itulah yang mau dilakukan oleh pemerintah Joko Roni. Memang mau tidak mau kadang-kadang investasi itu memang dibutuhkan. Mungkin kontroversial ya, seperti di Gunung Kidul itu kontroversial juga. Itu tergantung pinter-pinternya dan berani-beraninya ya pemerintah. Tapi menurut saya kan mengajar juga investasi asing dan multinational corporation itu saya ngajar itu. Gimana gitu? Udah 8 tahun saya ngajar itu. Jadi yang namanya korporasi itu dia punya keunikan. Tiap korporasi harus dihadapi dengan satu cara dan korporasi lain dihadapi dengan beda cara. Yang akan sama adalah tujuan kita sebagai regulator di tingkat daerah. Nah, kita lihat regulasi di pusat bagaimana, di provinsi bagaimana, nanti daerah menyesuaikan. Tujuannya semua adalah untuk justru menciptakan pertumbuhan yang seimbang dan kemudian justru mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesenjangan-kesenjangan yang timbul karena ada bangunan yang bagus, ada hotel yang mahal dan sebagainya. Bagaimana ini kemudian bisa diantisipasi agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu bisa asal kita berani dan pemerintahnya bersih loh ya. Tapi Pak Joko berani ya? Oh, harus berani dong. Gitu.